Nah, Bapak perkenalan dulu ya. Jadi nama Bapak Iprani. Bapak dulu alumni S1-nya di sini juga, di Universitas Lambung Mangkurat S1-nya. Selanjutnya Bapak melanjutkan ke S2. S2-nya di UI. S3-nya lanjut Bapak di Unpad Bandung. Baru selesai tahun 2017. Kembali lagi ke sini. Bapak asli orang Banjar ya, asli orang Banjar. Nah, sebelumnya status ya. Status Bapak sudah menikah dan mempunyai 3 orang anak. Istri 1 aja ya, istri. Minggu lalu Bapak tidak bisa masuk ya. Bapak kasih tugas kalau tidak salah. Tugas itu terkait tentang mungkin yang sudah dijelaskan ya, yang dijelaskan oleh Perpadin maupun Bapak Ali. Tetapi Bapak pengen juga mereview, istilahnya mensarikan terkait tentang Pancasila. Nah, jadi Pancasila itu ada berbagai aspek ya atau makna, bisa sebagai dasar negara, terus Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai sistem filsafat, Pancasila sebagai sistem etika, dan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, di situ Bapak pengen kemarin itu bahwa saudara mengintisarikan apa yang dimaksud dengan aspek-aspek yang tadi. Dan Bapak belum dapat informasi dari komite apakah saudara-saudara telah mengumpul atau telah mengerjakan. Kira-kira bagaimana komite? Apakah sudah dikumpul? Waktu itu kan Bapak kasih waktu hari Selasa ya untuk mengumpul. Iya Pak, sudah Pak. Sudah. Iya Pak. Ya, berarti kalau sudah, Bapak tanya ya. Atau kira-kira siapa yang bisa menjelaskan Pancasila itu sebagai dasar negara? Ya, silakan. Jadi kalau perkuliahan Bapak ya, diharapkan saudara yang aktif dan kita sekalian sambil berdiskusi dalam mata kuliah ini ya. Karena Bapak anggap bahwa dengan canggihnya teknologi ini, saudara lebih mudah mengakses ya segala informasi-informasi misalkan terkait tentang pengertian. Atau misalkan karena saudara di sini Fakultas Hukum, jadi tidak ada lagi istilah pertanyaan terkait pasal misalkan 363 atau 338, tidak ada lagi ya, paling nanti perkuliahan itu biasa Bapak suruh bacakan. Karena bukan zaman lagi menghafal ya, karena sekarang ini teknologi canggih. Kita mempunyai semua, mau Google dijawabnya gitu ya. Jadi kalau Bapak tuh lebih kecenderungan ke pemahaman dan analisis. Nah, di sini saudara bisa lah, ada di sini yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin ini sudah dijelaskan oleh yang ini, yang bersedia. Ulun Pak. Nah, silakan. Nah, Bapak senang ya kalau di perkuliahan ini mahasiswanya aktif. Silakan. Pancasila sebagai dasar negara adalah Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara atau mengatur seluruh penyelenggaraan negara. Ya, bagus. Anissa ya, Anissa. Jadi Pancasila itu disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar ya, pada aneh pembukaan. Nah, ini menunjukkan bahwa Pancasila itu sebagai salah satunya sebagai dasar negara. Nah, bisa dipahami ya apa itu yang dimaksud dengan ideologi negara, etika, filsafat. Bapak serahkan, Bapak anggap saudara sudah paham.
Misalkan juga sistem etika, itu bagaimana kita sebagai yang bertindak atau beretika. Misalkan hal-hal yang kecil. Hal-hal kecil itu misalkan pada saat kita melewati orang tua, biasa kita kan nunduk. Nah, itu salah satu istilahnya penerapan bahwa Pancasila itu sebagai sistem etika. Karena Pancasila itu sangat terkait tentang nilai ya, nilai perilaku bangsa Indonesia. Nah, jadi Bapak ini mohon maaf, Bapak pada hari ini kebetulan ada jarakan Pancasila, hukum kesehatan, dan tindak pidana korupsi. Ini mahasiswa masih menunggu. Jadi karena waktu itu Bapak, karena pada awal perkuliahan itu Bapak sakit, jadi Bapak minta akhir perkuliahan. Dan semua menumpuk di hari akhiran, ternyata tabrakan, banyak tabrakan. Nah, jadi nanti Bapak pengen komunikasi apakah misalkan di mata kuliah ini kita geser pertemuannya atau nanti mata kuliah yang lain Bapak geser. Nanti Bapak komunikasi kepada Komti ya. Dan juga atas kesepakatan saudara-saudara. Jadi selanjutnya Bapak ingin saudara di sini untuk membentuk kelompok. Nah, membentuk kelompok itu maksimal 5 orang. 5 orang, minimal 3. Nah, jadi kalian nanti Bapak suruh bikin makalah terkait tentang yang Bapak bacakan tadi, bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara. Jadi, misalkan di sini ada 5 ya, itu salah satu saudara mengambil tema dalam kelompok itu. Nah, misalkan Pancasila sebagai dasar negara, itu nanti dari saudara bahas. Karena selama ini kan ada upaya istilahnya kan, upaya untuk merubah dasar negara misalkan. Nah, itu saudara kaitkan dengan suatu kasus. Atau terkait tentang misalkan Negara Kesatuan, NKRI. Nah, itu dengan adanya kasus, misalkan kasus GAM, atau kasus misalkan di Papua ya, di Papua mereka ingin memisahkan diri karena Indonesia itu adalah harga mati katanya NKRI. Nah itu kasus Bapak apa namanya dikaitkan dengan kasus, Selanjutnya misalkan dikaitkan dengan pasal 1 ketuhanan. Nah ini kasusnya misalkan ada pemahaman agama tertentu yang istilahnya tidak sesuai dengan misalkan kasus Ahmadiyah. Nah, ini dikaitkan dengan pasal 1. Atau selanjutnya dikaitkan tentang kasus-kasus pengeboman tempat ibadah. Nah, itu sangat terkait juga kan dengan Pancasila, artinya toleransi beragama misalkan gitu. Atau tentang etika tadi, perilaku bangsa Indonesia selama ini misalkan ada pergeseran. Kalau dulu kita lewat melalui orang tua nunduk. Nah, sekarang ternyata enggak, malah berlari. Nah, itu istilahnya kita kaitkan dengan Pancasila sebagai sistem atau juga misalkan sebagai Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu. Nah, apakah kita boleh melakukan plagiasi? Akan melakukan hasil karya orang lain kita akui. Nah, jadi ada 5 ya di sini ya. Jadi kelompok saudara itu memilih salah satu. Mungkin saudara-saudara sudah pernah bikin tugas makalah. Nah, formatnya biasanya pendahuluan, permasalahan, misalkan permasalahan adanya pergeseran perilaku bangsa Indonesia atau etika. Nah, itu ada pergeseran. Atau misalkan ada permasalahannya ada golongan tertentu ingin merubah dasar negara misalkan. Nah, itu dikaitkan dengan Pancasila sebagai dasar negara.
Jadi Bapak pengen adanya suatu kasus dikaitkan dengan poin-poin yang tadi ya. Kira-kira paham lah. Biasanya makalah itu antara 10 sampai 15. Jadi makalah itu antara 10 karena kalian nanti ke depan itu pasti bergelut dengan tugas-tugas ya. Itu istilahnya. Nah, karena sekarang ini mahasiswa itu pada saat mau ujian atau ya mau ujian skripsi itu diwajibkan untuk menulis artikel. Pada saat mahasiswa itu belum menulis atau belum terbit, itu tidak bisa melakukan ujian. Nah, tapi di fakultas untuk sementara ini masih agak longgar ya. Mungkin pada saat nanti sudah ketat, karena itu standar nasional. Standar nasional. Kalau di Pulau Jawa itu sudah ya. Kalau di Pulau Jawa itu S1, S2, S3 itu sudah diwajibkan. Jadi banyak yang telat karena hanya atau cuma menunggu terbitnya suatu artikel. Nah, ini saya sangat disayangkan kan. Artinya pada saat saudara masih awal-awal semester ini dipersiapkan ke depan untuk belajar menulis artikel. Nah, itu ya. Di samping itu juga nanti itu dapat membantu nilai akreditasi bagi fakultas kita. Semoga nanti kan fakultas kita ini akreditasinya meningkat dari yang sekarang. Kira-kira dipahami, kira-kira bisa dipahami lah. Nah, nanti kalau misalkan ada yang belum mengerti, itu bisa ditanyakan kepada Komti. Komti nanti Pak. Nah, nanti kita setelah minggu depan langsung kita presentasikan per kelompok. Nanti kalian membentuk kelompok dulu, baru nanti Bapak dengan Komti koordinasi terkait tentang temanya, supaya tidak menumpuk pada satu tema saja pembahasannya ya. Jadi susunan makalah itu biasanya ada latar belakang itu atau pendahuluan, permasalahan, pembahasan, dan penutup, kesimpulan. Penutup. Kira-kira ada yang kira-kira sudah dipahami? Komti kira-kira bisa dipahami ya? Nggih, Pak, insya Allah, Pak. Ya, nanti kalau umpamanya masih belum paham, bisa dikoordinasikan ke Bapak. Nanti juga Bapak bukakan ya. Bapak bukakan mungkin agak sampai siang ininya. Absen. Daftar hadir. Kira-kira sudah paham ya, nanti koordinasi apabila belum paham ke Komti. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak cukupkan dulu ya, Bapak mau mengisi yang kelas satunya. Ya, Bapak cukupkan dulu ya pada pertemuan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan jadi amal ibadah kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.